Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruspita Mauditya dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hak asasi manusia. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau disebut dengan rights of legal equality. Yang keempat yaitu hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih, dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Yang kelima yaitu hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Misalnya, hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Misalnya, peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Instrumen HAM terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga yaitu Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1958 tentang hak asasi manusia, yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia, dan yang keenam yaitu peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya penjaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak dan kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga-lembaga perlindungan HAM terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Peran Komnas HAM adalah sebagai lembaga pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, penyuluhan tentang hak asasi manusia, pemantauan tentang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu Pengadilan HAM. Peran Pengadilan HAM sebagai berikut, yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan saat kesejahteraan dilakukan. Yang ketiga yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Peran LBH diantaranya sebagai berikut. Sebagai relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum, membela dan melindungi hak asasi manusia, penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Biro Konsultasi dan
bantuan hukum mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM. Yang kedua, pelaksanaan program Tridharma perguruan tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu wahana pelatihan, pembelaan, dan penegakan hukum dan HAM. Selanjutnya yaitu upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dilakukan dari lingkungan keluarga, warga sekitar, tempat tinggal, serta sekolah dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, berkomunikasi dengan baik dan sopan, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, yang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Kita sebagai warga negara Indonesia juga wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap menghormati dan melaksanakan instrumen HAM, membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia, mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM, ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, menghargai hak-hak kaum perempuan, dan membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.